Baik jemaah sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد إمام المرسلين قائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Jamaah juhur yang Allah cintai, banyak-banyak kita bersyukur karena Allah memberi kita kesempatan untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tak ada keberuntungan, tak ada kebahagiaan seorang hamba kecuali dia dalam keadaan taat kepada Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang bisa senantiasa menghadirkan dirinya senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka sungguh dia telah memperoleh keberuntungan yang paling besar. Mungkin orang lain punya harta miliaran, orang punya aset triliunan, tapi kalau dia tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka aset itu hanya menjadi fitnah baginya. Sesederhana apapun diri kita, kepemilikan kita, aset kita, tapi kalau itu menambah ketaatan kepada Allah, maka sesungguhnya itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di Jawa Barat itu beda antara karunia dengan karunya, beda. Karunia nikmat dari Allah, karunya berarti antum tidak pintar. Dengan nikmat itu harusnya makin dekat dengan Allah. Jadi kalau siang hari, apa yang paling terbaik? Ketika bisa zuhur berjamaah. Sore hari, apa yang terbaik? Ketika bisa asar berjamaah. Maghrib berjamaah, isya berjamaah. 40 hari, 40 malam, tidak batal satupun berjamaah. Allah cabut darinya semua sifat kemunafikan. Dan kalau dia mati, mata fi sabilillah, mati di jalan Allah. Masya Allah. Hari ini kita sudah berada pada hari-hari terakhir di bulan Rabiul Awal. 26 Rabiul Awal. 5 bulan 4 hari menuju Ramadan. Masya Allah. Semoga kita sehat semua. Masya Allah. Hari-hari ini kaum muslimin banyak mengkaji tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu riwayat, di hari kiamat seluruh para nabi dikumpulkan dan mereka duduk fi manabir. Manabir jamak dari mimbar. Mimbar para nabi itu 3 tangga, 1, 2, 3. Di situ mereka khutbah
berceramah, mengingatkan umatnya, nanti di hari kiamat mimbar itulah mereka duduk. Dari mimbar itulah mereka akan diterbangkan menuju surga. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak duduk, dia berdiri. Ditanya, ya Muhammad, kenapa engkau berdiri? Kalau aku duduk diterbangkan Allah kemudian ke dalam surga, bagaimana dengan umatku? Tak ada manusia yang lebih mencintai umatnya kecuali Rasulullah. Nabi tidak pernah menyakiti umatnya. Makanya pada saat itu ketika orang datang kepada Musa, ya Musa, berikan syafaat kepada kami. Kenapa? Semasa hidupku, tanganku ini pernah membunuh orang. Musa itu melerai antara orang Bani Israel dengan Mesir. Cuma tangan Musa itu besar. Dia maksudnya melerai, tapi melerainya itu kayak mukul. Jatuh orang itu mati. Masya Allah. Makanya banyak pemuka-pemuka Yahudi yang tinggal di Madinah itu, kenapa mereka ingin berjumpa dengan Nabi? Karena mereka tahu di dalam Taurat orang yang lebih sabar dari Musa hanya satu, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hari ini kalau antum bertanya bagaimana cara supaya Rasulullah mencintai kita, maka selain antum ikuti sunnahnya, jangan tinggalkan umatnya. Jangan suka memvonis umat Rasulullah. Nabi aja itu Pak, dalam riwayat yang panjang itu menunggu, ya Muhammad, kau tanya umatmu lagi dihisab. Kalau begitu aku akan mohon kepada Allah menunggu umat yang lagi dihisab. Masya Allah. Datang lagi malaikat, ya Muhammad, di antara umatmu ada yang sudah masuk ke jahanam. Kalau begitu aku akan menunggu sampai Allah mengizinkan aku memberikan syafaat kepada mereka. Masya Allah. Diangkat sudah gosong, diberikan syafaat, masuk ke dalam surga. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Masya Allah. Orang yang paling pelit disebut namaku, kata Rasul, dia tidak bersalawat kepada. Masya Allah. Jamaah sekalian, bagaimana kita memperlakukan umat Rasulullah? Saya pernah ditegur ketika di Masjidil Haram apa Masjid Nabawi, lihat ada orang yang mengibah. Apa kata orang yang menegur itu? Jika antum melihat orang yang mengibah itu, jangan cuma melihat itu, dia difabel, dia mengibah, kau ingat Rasulullah, itu umatnya. Masya Allah. Tak ada satupun yang Nabi lewatkan dari umat ini. Masya Allah. Maka Nabi pernah berucap, kullu ummati dakhalal jannah, setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kata sahabat, siapa yang tidak mau itu? Waman ata'ani, siapa yang taat kepadaku, masuk dia ke dalam surga. Waman asani, siapa yang bermaksiat, maka itulah yang tidak mau. Makanya nggak boleh tuh diajak sholat, diajak ngaji, diajak berbuat baik, embung. Nah, itu suka bilang bung tuh. Tahu embung? Nggak mau, ya. Aba, embung, aba, itu sama itu. Baik, back to home. Apa yang harus kita lakukan? Terutama keluarga kita. Jangan marah-marah dengan orang rumah. Betul, antum capek cari nafkah, kehidupan juga sulit. Ancaman PHK di mana-mana. Pendapatan tidak naik-naik, kebutuhan makin, jawab aja untuk susah. Kebutuhan makin tinggi. Masya Allah. Kira-kira cukup tidak?
Kalau dicukup-cukupin cukup. Kalau kebutuhan pasti cukup. Yang tidak pernah cukup keinginan. Makanya kalau belanja, lihat, yang belanja kebutuhan tuh dia bawa catatan. Itu belanja kebutuhan. Tapi kalau lihat-lihat, kayaknya bagus nih. Itu yang bikin habis, bikin kacau cash flow bulanan itu. Belanjalah kebutuhan, jangan memenuhi semua keinginan. Masalahnya orang rumah hampir selalu punya keinginan. Ayah, kalau mobil kita itu dijual, kita ganti lagi gimana ayah? Itu kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Makanya mungkin sudah zamannya kita dipaksa. Orang kan akhirnya menyadari mobil listrik itu bukan keinginan, kebutuhan. Karena sekali beli mobil listrik, antum jual, rugi. Teman kami beli Wuling Juni 2025, harganya 408 juta. Sekarang September habis pameran Gias itu, harga mobil itu yang lebih baru lagi, lebih canggih, hanya 235 juta. Itu yang nyicil belum lunas, sudah ada mobil baru lebih bagus, harganya 235 juta. Komplain ke Wuling, kata Wuling, oh bapak tidak tahu ya mobil listrik. Begitulah mobil listrik. Jadi kadang-kadang kalau antum turun di lobi itu kan, dari bis, dari kereta, dari bis turun, ngelihat BYD lewat, udah sholawat aja. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah. Maksudnya apa Ustaz? Minimal antum tetap umat Rasulullah. Oh, Masya Allah. Gitu. Ini cara menghibur umat Rasulullah ini, Masya Allah. Nabi itu pernah berkata, ya Allah, kumpulkan aku dengan orang-orang miskin dan bangkitkan aku nanti di hari kiamat dengan orang miskin. Antum nggak usah bersedih lihat BYD, lihat apa. Orang-orang kaya itu hanya akan masuk surga setelah 500 tahun orang miskin berada di surga. Kenapa? Karena semua kepemilikan orang kaya harus melalui fase namanya hisab. Min aina iktasabah, dari mana kamu beroleh? Panjang itu, panjang. Makanya jangankan kita, Ustadz Khalid Basalamah dipanggil KPK. Bagaimana itu bisa dapat kota? Panjang, panjang, berat. Itu di dunia. Makanya antum nih ya agak repot-repot, bersyukur, nggak terlalu banyak. Apalagi sudah nggak punya harta, orang rumah juga kejam sama antum, itu makin cepat masuk surga antum. Kenapa? Karena azabnya sudah diperdahulukan antum. Masya Allah. Nah sekarang mari buka Al-Quran. Bagaimana sikap kita dengan umat Rasulullah? Ini ayat ini paling penting. Al-Imran, Quran surat Al-Imran ayat 159. Al-Imran 150, Quran surat Al-Imran 159. Ini sikap kita terhadap umat. Ini dia. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Antum akrab di ayat ini kata linta. Linta itu gabungan dua kata. Namanya layyin. Layyinun ditambah dengan anta. Jadi
lintah. Apa tuh layyin, lintah? Layyinun, bersikap lemah lembut. Fabima rahmatin minallah, tanda hidupmu penuh rahmat dari Allah. Tanda hidup kita penuh rahmat, bersikap santun dengan orang-orang di sekitarmu. Masih ingat hadis sahih, 4 golongan yang haram api neraka menyentuhnya. Di redaksi yang lain, 4 golongan ya haram dia masuk neraka. 1, layyinun, orang-orang yang santun. Jangan suka kasar-kasar. Bilang ke orang rumah itu, Umi, jangan kasar-kasar. Kasar apa? Makanya antum tuh kalau pulang ke rumah itu santun dengan istri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia cium tangan antum, antum peluk. Jangan antum balas cium tangan dia, nggak boleh. Suami nggak boleh. Kalau dia cium tangan antum peluk dia. Itu balasannya. Kenapa Ustadz? Karena ketika suami memeluk istri, dia akan merasa dilindungi. Masya Allah. Tidak cukup dipeluk, bisikan kalimat sederhana di telinganya. Apa itu? Kau begitu berarti. Itu kalau nggak ada plafon, roket terbang ke atas. Ustadz, kenapa kalimat ini? Antum tidak melihat perkembangan berita. Sekarang kita konselor keluarga lagi repot. Bukan penanganan, tapi bagaimana menjadi pelajaran. Bandung, tidak jauh-jauh dari Jakarta. Seorang ibu bunuh diri dan juga membunuh kedua anaknya. Karena yang bunuh diri cuma ibunya. Tapi di tulisan dia tulis, daripada anaknya juga menderita, maka kedua anaknya juga disuruh minum. Mati. Konselor, psikolog berkumpul. Apa yang terjadi? Ketidakpedulian lingkungan terhadap orang-orang seperti ini. Nah, ini di hari kiamat berat. Makanya hadisnya, kalau sudah terkait dengan orang banyak, Nabi biasanya ada kecaman. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kamu, tidur dalam keadaan kenyang, sementara dia tahu tetangganya dalam keadaan lapar. Ada unsur-unsur sosial. Ibadah, kalau ada kaitan dengan unsur orang banyak, kecaman. Contoh kurban. Waman lahus sa'ah, siapa yang punya keleluasaan, walam yudhi, dan dia enggan berkurban, fala yataqarraba musallana, jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Puncaknya di Al-Quran ada satu surat namanya Al-Ma'un. Apa tuh Al-Ma'un? Enggan, tidak mau peduli walaupun hanya dengan barang-barang yang sederhana. Ayatnya semuanya kecaman. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang sholat bohong sholatnya, orang ngaji bohong ngajinya, orang haji bohong hajinya, orang puasa bohong puasanya. Siapa mereka? Alladzi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Hati-hati, jangan sampai ada orang-orang di sekitar kita tambah menderita sementara kita nggak punya kepedulian. Maka gabung di grup RT. Ada masalah apa? Gabung. Ada banyak orang tuh nggak mau gabung di grup RT, Ustaz, ribut melulu. Sekeruh-keruhnya hidup berjamaah jauh lebih baik daripada sebening-beningnya hidup sendirian. Sabar. Antum di situ jadi cahaya menyinari mereka. Kenapa ribut? Karena banyak orang nafsu. Ya. Apa yang menyebabkan orang sampai bunuh diri? Ketika dia merasa sendirian. Makanya nggak boleh ini ada perasaan sendirian. Meeting nggak diajak, undangan nggak diundang, bahaya ini. Ya. Kalau sampai orang sudah merasa sendirian, bahaya.
Makanya teman-teman mohon maaf nih, yang kebetulan pisah, yang kebetulan istrinya meninggal, buka fikih 5 mazhab. Menduda hukumnya makruh, dibenci dalam agama. Nggak boleh lama-lama antum menduda. Antum zolim. Berapa banyak wanita ini, Masya Allah. Ya, di sebuah kabupaten, ya, saya tidak menyebut nanti nggak enak, ya, karena kemarin kepala kantor pengadilan agama, Pak Ustadz ingin ketemu Pak Ustadz. Kenapa? Itu kabupaten itu setahun perceraiannya 8.000 orang yang cerai. Antum tahu apa makna 8.000 yang cerai? Itu berarti ada 8.000. Asal antum biarin. Sandal jepit aja ada pasangan. Kok antum sendirian? Di atas tuh ada ATM, ada tulisan ATM bersama. Kamu sama siapa? Kadang-kadang antum punya otak, tapi jangan suka sendirian. Antum tahu binatang paling setia dan tidak bisa diajak ke tempat sirkus cuma 2. Binatang yang paling setia dan nggak bisa diajak sampai ke sirkus. Singa di hutan dia raja, di sirkus nggak ada yang takut. Harimau, ular, tapi yang namanya binatang ini paling setia. 1, serigala. Pernah lihat serigala di sirkus? Mati orang. Serigala itu buasnya luar biasa. Tapi serigala, ya. Dulu ada buku namanya apa ini apa itu, panjang begini bukunya. Belum ada Google dulu, belum ada searching, belum ada GPT, belum ada. Ya, dulu harganya tahun 86 87, 8.990.000. Nggak ada yang beli itu kalau bukan lembaga. Duit susah zaman itu. Beli, kenapa? Karena bisa menjawab pertanyaan anak. Kan banyak itu ditanya sama anaknya, ayah, kenapa kok cecak di tempat begini nggak jatuh? Biasa si ayah cuman belain, memang dari sononya begitu. Oh, buku itu dari A sampai Z. Cicak, lihat nak buku C, ada itu. Serigala itu ternyata hanya mendatangi serigala betina yang sudah disetujui oleh ibunya. Keren banget. Dan dia tidak akan mendatangi serigala betina yang lain. Apalagi serigala itu. Serigala itu binatang buas. Tapi coba antum lihat. Dia tidak pernah menerkam domba selama domba itu dalam kawanan. Padahal dengan kebuasannya dia bisa menghancur-hancurkan kawanan domba. Tapi saking menghormati kawanan, serigala tidak menerjang. Dia hanya menunggu ketika ada yang satu tercecer, itulah yang jadi korban. Luar biasa. Seperti setan hanya menggelincirkan seseorang yang keluar dari jamaah. Masya Allah. Jangan tinggalkan jamaah. 2. Apalagi binatang yang paling setia? Buaya. Kalau di air. Nih. Saya tanya sama Kiai Betawi, kenapa lamaran orang Betawi harus ada roti buaya? Lambang kesetiaan, Ustaz. Dalam hati saya, iya, itu di air. Tapi kalau dia naik ke darat, nah inilah, Masya Allah. Teman-teman sekalian, jangan biarkan orang sendiri. Puncak pintu orang bunuh diri, satu kalimat, merasa tidak lagi berarti. Itu semuanya udah selesai sudah. Kalau tidak lagi merasa berarti, udah itu. Menakutkan. Anehnya kalau kita buka YouTube, selalu dibangga-banggakan negara penduduk paling berbahagia di dunia, Skandinavia. Contoh, negara pendidikan gratis dari SD sampai perguruan tinggi, Finlandia. Wow, yang penting antum bisa tembus ke sana, kuliah di sana gratis. Finlandia, Swedia, Swiss,
Masya Allah, Denmark, Islandia, pokoknya ada dia-dia lah, Masya Allah. Di sana dianggap negara dengan penduduk paling bahagia. Tapi buka catatan PBB, negara yang paling tinggi prosentasi angka bunuh diri tertinggi, negara-negara Skandinavia. Ditelusuri, kenapa negara-negara itu tinggi bunuh diri? Karena mereka tidak terbiasa susah hidupnya. Jadi kalau gagal, kemudian apa? Biasanya berakhir bunuh diri. Kalau di kita ada yang bunuh diri, benar-benar sudah nggak ada lagi kepedulian. Kalau susah jangan tanya. Lihat ini wajah-wajah ini. Makanya bapak-bapak, satu santunlah dengan umat ini. Kalau ada orang yang masih salah-salah ibadah, jangan langsung divonis, Pak. Ajak dia perbaiki ibadahnya. Kita ini mengajak, bukan mengejek. Ya, kita ini mendidik, bukan membidik. Gitu, Pak. Orang salah, di mana ada orang langsung benar? Orang bisa benar kalau diajak, dididik. Begitu, Pak. Umat Rasulullah, antum jangan merasa paling dekat dengan sunnah Rasul. Kalau antum tinggalkan orang-orang begitu. Apakah Rasul meninggalkan orang-orang yang salah? Nabi justru menegur. Ulangi sholatmu. Kenapa? Sujudnya seperti tangan anjing. Disuruh lagi, disuruh lagi. Artinya apa? Nabi mengajak, Nabi mendidik, bukan mengejek, apalagi memvonis. Itu dia. Layyin. Apa itu layyin? Lemah lembut. Berikutnya apalagi Ustaz? Ya, kalau bisa qaribun, dekat, humble dengan semua orang. Jangan somse. Mau duduk, maaf Ustaz, itu bukan level saya. Masya Allah. Perhatikan baik-baik. Nabi, kalau urusan pribadi, beliau tidak pernah menghitung. Ya, tapi kalau sudah urusan umat, wajah Nabi berubah. Datanglah Abu Bakar kepada Aisyah. Ya Aisyah, masa idahmu sudah selesai? Selesai. Masa idah ditinggal mati suami 4 bulan 10 hari. Masa idah setelah cerai 3 bulan. Kalau meninggal 4 bulan 10 hari. Al-Baqarah 2, 3, 4. Datang Abu Bakar. Ya Aisyah, sepanjang hidup ada tidak amalan Nabi yang belum ayahmu ini laksanakan? Begitu Abu Bakar mengevaluasi dirinya. Apa kata Aisyah? Wahai ayahku, tak ada sahabat yang lebih dekat kecuali engkau. Waktu hijrah hanya engkau yang menemani Nabi. Tapi kalau engkau mau, besok pagi aku jemput ayah. Dijemput ayahnya, dibawa kemana? Pasar. Pasar. Kata Aisyah, ayah, aku sudah siapkan makanan ini. Buat apa? Nabi kalau datang ke pasar, ya, dia mengambil makanan yang aku buat, dan itu tuh. Apa itu? Apa ayah tidak dengar? Ibu-ibu tua. Matanya tidak melihat, tapi mulutnya kasar banget pada Nabi. Nabi disumpahin. Nabi pokoknya Muhammad penipu, Muhammad, begitulah. Abu Bakar tuh naik emosinya. Aisyah, kenapa kau biarkan? Tenang ayah, kalau Nabi ada, Nabi masih hidup, Nabi datang menyuapin orang itu. Itu amal kebaikan. Meleleh air mata Abu Bakar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bayangkan memaki-maki Nabi, menyumpahi Nabi, Nabi bawa makanan dari Aisyah, nyuapin dia. Kira-kira kalau antum yang nyuapin gimana caranya? Nyuapin apa sekop? Abu Bakar karena cinta pada Nabi, dibawa makanan itu dan dia menyuapin. Kata Aisyah, Rasul tidak berbicara sampai selesai. Maka Abu Bakar juga nggak ngomong, disuapin. Suapin pertama, orang itu makan.
Pas suapin kedua, ditahan tangan Abu Bakar. Kata orang itu, siapa kau? Aku yang selalu menyuapinmu. Kau tidak sama dengan yang biasa menyuapinku. Yang biasa nyuapin aku hatinya tenang, lembut. Kau penuh amarah. Gimana nggak marah? Kau sumpahin Nabi, kau kata-katain Nabi. Kaget orang itu. Orang yang menyuapinmu itu adalah Muhammad yang kau sumpahin. Menangis orang itu. Apa dia telah wafat? Wafat dia. Siapa kau? Abu Bakar. Kalau betul Muhammad yang menyuapinku, aku percaya. Kenapa? Aku tahu Muhammad lebih aku ketahui daripada anakku. Dalam Taurat, satu bukti. Kenapa aku sengaja? Ternyata dia sengaja memaki-maki Nabi supaya Muhammad datang kepadanya. Atau orang lapor kepada Muhammad. Ternyata Nabi sudah datang, berbuat baik padanya, tapi Nabi tidak memperkenalkan diri. Antum ini kadang-kadang cuma beri bantuan 1 kilo beras, foto. Pencitraan. Alasannya laporan pertanggungjawaban. Bantu-bantu aja nih, nggak usah foto-foto. Membantu teman, membantu sahabat, jaga kehormatan sahabat. Begitu. Masjid ingin membantu salah satu pegawai di sini, nggak usah diundang ke depan, kemudian bantuan masjid nggak usah, beban dia, kasih aja begitu. Afwan, ini dari masjid ada ya, semoga bermanfaat. Nggak usah foto-foto segala macam, bikin beban. Orang yang maki-maki Nabi aja, Nabi ngasih makan tanpa harus mengakui, ya. Orang itu mengatakan dalam Taurat disebutkan, kami baca, kami paham. Apa itu? Muhammad lebih sabar daripada Musa. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Nabi kita tuh begitu. Ya. Tapi di lain waktu ada sahabat namanya Abu Zar. Dialah jawara Bani Ghifar. Dari Mekah, dari Madinah, kalau mau pergi ke Palestina, itu melewati lembah Ghifar. Dan di situ penguasanya adalah Abu Zar. Jawara. Jawara itu kan ketika dia masuk Islam, manusia itu seperti barang tambang. Bawaan jawara itu masih ada. Ketika dia memanggil Bilal, apa panggilan Bilal? Dia memanggil Bilal anak hitam. Nabi lihat, moronah wajah Nabi merah. Abu Zar paham, daripada keluar ucapan Nabi jadi hukum. Maka dia kayak orang bola, Pak. Dia pasir kan, sliding. Dia tangkap ke kaki Abu Zar, tangkap kakinya Bilal, kemudian dia letakkan pipinya di pasir, dia angkat satu kaki Bilal, dia taruh di atas pipinya. Di depan Nabi itu, dia berkata pada Bilal, ya Bilal, masikta, after you. Kira-kira kalau Bilal gimana? Makanya jangan gitu. Bilal diam. Rasulullah SAW merah rona, ya, dan melihat Abu Zar menyesal perbuatannya. Masya Allah. Kata Nabi, ya Abu Zar, kau akan mati dalam keadaan sendirian, dibangkitkan di hari kiamat sendirian, dan kau akan masuk surga juga sendirian. Masya Allah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antum kira-kira masuk di kategori mana? Nabi dengan beberapa sahabat pernah mengucapkan kata-kata yang kita pingin Nabi mengucapkan itu kepada kita. Satu, Nabi berkata, sekiranya manusia ini dipilih satu di antara mereka yang menjadi kekasihku, maka aku akan memilih Abu Bakar. Masya Allah. Kok nggak ada yang bilang, ya Allah, semoga aku juga. Kalau dengar bahasa begini ngomong, ya Allah, semoga aku juga. Nabi SAW tidak pernah menyampaikan rasa cinta kecuali pada Muaz bin Jabal. Nabi pernah berkata, ya Muaz, uhibbuka fillah.
aku mencintaimu karena Allah. Masya Allah. Satu waktu banyak para istri Nabi. Aisyah berkata, ya Rasulullah, dengan siapa engkau akan masuk surga di hari kiamat? Karena Aisyah yang nanya, Rasul berkata, aku akan masuk surga bersama denganmu. Masya Allah. Jadi begitulah Nabi memperlakukan para sahabat, membuat mereka senang. Anak kecil, Nabi menekap Usamah dan Ibnu Abbas, usia 6 tahun 5 tahun, dikejar. Apa kata Nabi? Allahumma yufaqihu fid din. Ya Allah, berikanlah anak ini, jadikan dia faqih dalam agama, wa ya'lamu ta'wil, dan berikan dia kemampuan menafsirkan Al-Quran. Hari ini kalau kita baca Al-Quran, tafsir Al-Quran, rujukannya Ibnu Abbas. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, perlakukanlah umat Muhammad ini dengan kasih sayang. Dan umat Muhammad yang paling dekat dengan kita adalah pasanganmu dan anak-anakmu. Apa kebalik? Anakmu dan pasangan-pasanganmu. Mana yang benar? Istri dan anak-anakmu, apa anak dan istri-istrimu? Mana yang pas? Ya, itu cuma ngomong doang ya, Masya Allah. Tapi Ustadz minimalkan sudah berwacana, Masya Allah. Baik. 3 tanda kita memperlakukan umat Muhammad. 1, wa'fu anhum, teruslah memaafkan umat Muhammad. Selama dia umat Muhammad, selama dia seiman denganmu, jangan pernah kau simpan maafmu. Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, apa untungnya bagimu gara-gara tidak memaafkan saudaramu, saudaramu itu masuk neraka? Apa untungnya bagimu? Kan ada orang tuh kalau orang celaka, rasain, gak ada pengaruh, gak ada untungnya. Maka kita disuruh memaafkan orang. Jangan suka menyimpan dendam. Kalau antum mau menyimpan sesuatu hari ini, simpan emas antam, lebih bagus harganya. Menyimpan dendam, gak ada untungnya. Maafkan, maafkan, maafkan. Apalagi orang rumah. Kadang-kadang Ustadz gimana ya, kesel kita. Nabi paling tinggi kalau beliau tidak suka dengan istrinya atau sesuatu yang diperbuatnya, maka Nabi paling tinggi dia. Aisyah membuatkan sesuatu, ketika Nabi mencicip, asinnya minta ampun. Nabi nggak ngomong, lu naruh samudra ini apa maksudnya? Nggak begitu, diem sampai kemudian Aisyah cicip, asin sekali. Nah, itu. Makanya kalau istri buatin sayur, ayah udah makan belum? Belum. Biar cepat aku buatin sayur bening ya. Kok sayur bening sih? Sebening hatiku pada abang. Ya Allah. Ya. Antum balas, pas ditaruh makan, antum nanya, mah, kok nggak ada sambal sih? Ya Allah, lupa. Kenapa sih bang harus pakai sambal? Biar lebih terasa hubungan di antara kita. Belajar-belajar dikit Pak, Insya Allah. Ini kalau tanggal-tanggal begini harus begitu Pak, Insya Allah. Tanggal berapa sekarang? Tanggal paling kering Pak, tanggal-tanggal begini ini. 25 masih jauh. Ya, awal bulan sudah lewat jauh. Maka lemah lembutlah ya, maafkan, maafkan, maafkan. Sekiranya ada manusia yang pantas kita maafkan, siapa dia? Memang repot kalau tanggal-tanggal begini berpikir juga nggak nyambung. Kalau ada manusia yang paling pantas kita maafkan, siapa dia? Your wife, istri. Karena istri itu bahaya kalau antum tidak ngasih maaf, nggak terbuka pintu surga. Istri cuma masuk surga dengan ridho suaminya. Apalagi suaminya bernama Muhammad Taufik Ridho. Masya Allah. Terlalu kalau antum tidak ridho pada istri. Ya. 2, apalagi Ustaz? Tidak cukup memaafkan.
mendoakan ampunan. Makanya coba kita lihat, doa ampunan itu number one. Orang meninggal apa doa paling utama? Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir laha. Gak ada orang meninggal paling inti kecuali dia minta diampuni. Maka sering-seringlah anak-anak kita ajarkan, Rabbi ghfirli wali walidayya. Tak ada doa terbaik seorang anak kecuali minta ampunan terhadap Allah atas kesalahan orang tuanya. Minta ampunan. Ya. Kira-kira hari ini, Pak, pantas gak kita mohon, ya Allah ampunilah para pemimpin kami? Pantas tidak? Handphone saya ini, Pak, 2 pekan saya nggak matiin, khawatir ditelepon. Ternyata nggak ditelepon. Masya Allah. Karena pergantian menteri sekarang nggak ada pakai pengumuman, tiba-tiba aja pergantian menteri. Masya Allah. Cuma dalam hati saya, kalaupun ditelepon menteri apa ya? Masya Allah. Minta ampunan. Ustaz, kalau saya berdoa kepada anak-anak, minta, ya Allah ampuni anak-anakku. Nih 3 kalimat yang tidak boleh antum tutup mata antum di malam hari kecuali antum minta pada Allah. 1, wa'fu anna, maafkan kami ya Allah, maafkan si Tete, ucapannya kasar ya Allah, maafin kalau itu salah ya Allah, wa'fu anna. 2, waghfir lana, ampuni ya Allah kalau itu dosa, ampuni si Tete ya Allah. 3, warhamna, kasihani si Tete, jangan kau tunda jodohnya ya Allah, jangan kau tunda pasangannya ya Allah. 3 kalimat ini antum ucapkan sebelum tidur. Akhir Al-Baqarah, lengkapnya 285 286. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi sampai Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna. Tahan, wa'fu anna, maafkan kami ya Allah, si Aa tadi ngomong kasar sama uminya, maafkan ya Allah kalau itu salah. Waghfir lana, ampuni ya Allah kalau itu dosa, ampuni ya Allah. Warhamna, kasihani ya Allah, jangan kau hukum dia ya Allah, karirnya, pendidikannya, jodohnya, minta kepada Allah. Kalau antum bersikap kasar, kata Allah, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu bersikap kasar, berhati keras, mereka akan pergi meninggalkanmu. Gitu. Makanya saya juga lihat kalau saya lagi ceramah orang-orang pergi, berarti saya kasar. Masya Allah. Berhati keras. Kenapa hati bisa keras? 1, dosa. Setiap dosa yang antum lakukan, hati jadi keras. 2, apa? Banyak mendengar musyik. Hati keras. Gitu. 3, banyak tertawa. Ustaz, bukan kalau banyak tertawa endorfin keluar? Sesekali iya tertawa, tapi kalau tertawa terus bahaya. Masya Allah. Begitu. Dengan keluarga, ingat, umat Rasulullah paling dekat dengan kita adalah keluarga kita sendiri. Maka di Rabiul Awal ini jangan sampai kita lupa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Antum pulang bawa 4 amal ini, mudah-mudahan berjumpa dengan Rasulullah. 1, afsus salam. Kirim-kirim WA di grup yang baik-baik saja. Kira-kira itu terjemahannya. Afsus salam, tebarkan keselamatan.
Kalau ada video, walaupun videonya asli, bukan rekayasa ini Ustaz, asli, kalau menjelekkan seseorang, terserah siapapun, jangan disebar. Karena Nabi minta absus salam. 2, wa'at imut ta'am. Antum dalam sepekan jangan tidak pernah ngasih makan orang. Kalau lagi makan berdua sama teman, usahakan duluan traktir, duluan bayar. Bukan antum nunggu, sebentar ya, anak ke toilet dulu. Pas pulang, udah dibayarin. Alhamdulillah ya Allah. Suka mentraktir, pahalanya Masya Allah. 3, wasil arham, sambung silaturahim. Antum ini tinggal 5 bulan loh, 4 hari menuju Ramadan. Mulai di checklist. Uwa dari bapak, paman dari bapak, bibi dari bapak. Uwa, paman, bibi dari bapak. Samperin. Yang mulia bukan dia lebih tua, antum yang lebih muda. Yang mulia yang mendatangi keluarga. Wasil arham, sambung silaturahim. Ustadz, mana lebih dulu? Saudara bapak, saudara ibu, atau saudara kandung? Saudara kandung lebih dulu. Karena saudara kandung satu rahim dengan antum. Saudara bapak satu rahim dengan bapak. Saudara ibu, saudara yang duluan saudara kandung. Samperin tumpok. Pok, gimana abang? Ya, maklumlah, abang udah sakit-sakitan, udah lama pensiun. Pok, ada sedikit nih buat itu, taruh di tangan gitu. Maafin pok, jalan nengok, maafin pok, suka lewat, itu dia terima, dia pasti nengok ke atas. Ya, jatuh air matanya. Tapi orang tua di alam kubur bahagia. Kenapa? Karena dia melihat anaknya suka mendatangi saudaranya. Masya Allah. Silil arham. Baru ibadah pribadi yang keempat. Bangun malam, sholat di saat manusia lelap tertidur. Tapi ingat, kalau lagi tahajud, jangan status. Teduhnya hati, tak kalah sujud di malam hari. Nggak usah. Ya, racun amal itu pamer, nggak usah. Ya, absus salam, tebarkan yang baik-baik saja, yang selamat. 2, beri makan. 3, sambung silaturahim. 4, bangun malam. Antum ini kalau karir selain training, kinerja, disiplin, nggak cukup. Bangun malam antum, tahajud. Minta bukan kepada bos, minta bukan pada manajer, minta bahkan ke supervisor, bahkan minta bukan kepada owner, minta kepada raja segala raja. Ya Rabb, adkhilna mudkhala sidqin. Doa apa itu Ustaz? Doa setelah tahajud. 1779 tahajud. 1780 doanya. Masukkan aku dalam semua perkara, termasuk perkara pekerjaanku, dengan jalan masuk yang benar. Keluarkan aku dari semua masalah, termasuk pekerjaanku, dengan jalan keluar yang benar. Baru setelah itu, waj'alli min ladunka sultanan nasira. Tapi aku mohon darimu ya Allah, bukan dari manusia. Darimu. Apa itu? Sultan. Kekuasaan yang dapat menolong. Allah. Mari jamaah sekalian, mudah-mudahan kita berjumpa dengan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ada pertanyaan? Ini bukan berarti hadiahnya spidol, cuma kebetulan pegang spidol. Ada pertanyaan? Cukup? Besok hari Jumat. Dari subuh antum sudah mulai bersolawat. Jangan alalai solawat. Semua penghafal Quran stop hafal Quran kalau hari Jumat. Kaget saya. Anak saya baru pulang dari Mesir. Nah, kalau Jumat murojaah libur ayah. Terus bersolawat semua kami. Masya. Karena Quran nggak akan sampai ke kita kecuali lewat Nabi SAW. Jumat khusus murajaah Al-Quran, istirahat. Kenapa? Sholawat. Zikir yang paling utama di hari Jumat adalah kasratus salawat, memperbanyak sholawat.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya, salawat antum. Ya, begitu. Yang mana Ustaz? Minimal yang antum baca dalam sholat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Masya Allah, udah kayak lari 10 kilo. Pelan-pelan aja. Ya, paling pendek Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Berbanyak salawat. Sambil merindukan, ya Rabb, pantaskan aku melihat wajah Rasulullah. Allahumma salli wa sallim. Terakhir, Nabi datang ke Baki. Tahu Baki? Bukan ke Pulau Gadung, bukan. Baki. Keluar Masjid Nabawi, ke kiri Baki, kuburan para sahabat. Beliau berziarah. Diikuti para sahabat. Di Baki itulah Nabi berkata, Ainal ikhwani, di mana saudaraku? Sahabat berkata, kami saudaramu. Rasul menjawab, bal antum ashabi, bukan, kalian sahabatku. Kata sahabat, kalau begitu siapa saudaramu? Mereka yang belum pernah berjumpa denganku, belum pernah melihat wajahku, tapi mereka tetap setia beriman dengan risalah yang Allah turunkan kepadaku. Allah, semoga kita semua adalah saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kami boleh mengakui, Allah, banyak kezaliman kami, termasuk kezaliman kami pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, izinkan ya Allah, izinkan kami berjumpa dengan Rasulmu Muhammad. Izinkan kami dibangkitkan bersama Rasulmu. Izinkan engkau berikan syafaat lewat nabimu kepada kami ya Allah, termasuk istri dan anak-anak kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni kami jika kami suka bersikap kasar dengan umat Muhammad. Ampuni kami yang kadang suka menyimpan dendam. Ya Allah, beri kami kemampuan memaafkan ya Allah, bahkan mendoakan orang yang bersalah ya Allah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam bi fadlik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.